From closing to empowering. Bapak Ibu semuanya, kita semua bukanlah single fighter. Kita bukan Robocop yang berjuang sendirian. Kita adalah Power Rangers yang minimal 5 orang, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bekerja dalam sebuah tim. Kita bekerja, tim ini tidak semata-mata orang-orang yang ada dalam internal kita. Kita dan tim kita di dalam organisasi. Tim dalam organisasi dengan customer-customer kita. Maka bagaimana caranya? Pelayanan terbaik itu adalah memberikan pemberdayaan. Kepada siapa? Kepada sebanyak-banyak orang di sekitar kita. Ini ada 2 gambar Bapak Ibu. Satu adalah kereta api di Indonesia. Anggaplah ada Argo Bromo Anggrek, atau mungkin kereta apa yang memang di Indonesia. Yang satu lagi adalah kereta Shinkansen di Jepang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu semuanya yang sudah memahami apa sih bedanya 2 jenis kereta ini. Oh, bentuknya ya, jelas bentuknya ya. Yang di Indonesia itu kelihatan garang, tapi kuno gitu ya. Dan mungkin tidak lebih cepat daripada yang Shinkansen. Shinkansen lebih ya keren, lebih modern, dan bahkan lebih cepat. Kalau kita membedah lebih dalam, ternyata kereta api di Indonesia lokomotifnya cuma 1 Bapak Ibu. Dan itu ada di depan. Ini adalah model kepemimpinan klasik yang apa-apa harus pemimpinnya dulu, kepalanya dulu yang gerak. Dan ini kurang sehat dalam organisasi. Sehingga terkadang kalau itu terjadi, ada krisis kebingungan karena hanya 1 orang yang menjadi leadernya, menjadi single factor. Inilah kereta kita. Beda dengan kereta Shinkansen Bapak Ibu. Ternyata lokomotifnya ada di setiap gerbong. Itulah kenapa mampu berjalan begitu cepat. Karena apa? Di setiap gerbong ada yang menggerakkan. Lantas apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu semuanya? Di era digital seperti sekarang, di era disrupsi seperti sekarang, ditambah lagi adanya corona seperti sekarang, single leader, single fighter sudah tidak relevan Bapak Ibu. Sudah saatnya kita memberdayakan sebanyak-banyaknya orang yang ada di tim kita. Jangan pernah berpikir jadi matahari tunggal. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberdayakan setiap SDM, setiap individu, setiap orang yang ada di dalam tim kita. Karena dari situlah nanti ide-ide kreatif, inovasi-inovasi baru, gagasan-gagasan yang segar itu akan muncul. Beda ketika sebuah organisasi dipimpin oleh seorang yang single fighter. Apa-apa dia, yang mikirkan dia, dan seterusnya. Maka akan ketika kondisinya buntu, organisasi tidak bisa berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, bagaimana agar kita mau memberikan yang terbaik adalah from closing to empowering. Dari closing kita memberdayakan. Ketika dalam kondisi kayak gini, apakah salah ketika seorang leader menanyakan kepada stafnya yang bahkan paling bawah sekalipun untuk apa ide kamu tentang kondisi kita hari ini untuk pelayanan perpustakaan? Apa ide? Salah tidak? Tidak, Bapak. Sudah saatnya kita memberikan ruang-ruang kepada semua SDM yang ada di dalam tim kita. Karena bisa jadi ide-ide yang inovasi itu datang dari tim kita, bahkan tim yang baru masuk sekalipun. Oleh karenanya, sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, mungkin kesuksesan adalah tentang mengembangkan diri Anda. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang mengembangkan orang lain. Pemimpin di sini tidak semata-mata kepala Bapak Ibu, tapi every
people, setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang harus memberdayakan dirinya dan memberdayakan orang lain. Dengan begitu, semua elemen yang ada dalam organisasi akan bergerak layaknya lokomotif yang ada dalam setiap gerbong di kereta api Shinkansen yang berada di Jepang. Sehingga apa? Organisasi akan mampu bergerak lebih cepat menghadapi tantangan perubahan, menghadapi tantangan zaman yang hari ini era futsal yang tidak tentu, tidak jelas ujungnya di mana. Ditambah lagi dengan hadirnya corona. Maka lakukan pemberdayaan 360 derajat. Wow, seperti apa itu? Berdayakan orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Jangan sungkan ketika hari ini kita melihat ada tim kita kok keren, tim kita kok kritis, tim kita kok kreativitasnya tinggi. Jangan dihambat, berdayakan. Siapa tahu ide-ide kreatif muncul dari beliau. Kenapa? Dengan begitu dia akan semakin hebat. Bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik daripada dia? Berdayakan. Kita luluhkan ego kita. Kita luluhkan dulu. Wah, junior ini. Kita saling memberdayakan satu sama lain. Berdayakan orang yang jauh lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa? Hari ini pekerjaan kita bisa dibantu oleh mereka. Otak-otak yang mungkin masih fresh. Otak-otak yang akses teknologinya begitu cepat. Termasuk hari ini Bapak Ibu, di dunia kerja millennials mendominasi. Dan millennials adalah mereka yang akses teknologinya begitu cepat. Ada banyak ide-ide gila, ada banyak ide-ide kreatif yang seringkali muncul. Berdayakan Bapak Ibu agar mereka mampu berkembang. Yang kedua, berdayakan orang-orang yang setara dengan Anda, dengan Bapak Ibu semuanya. Kira-kira siapa yang levelnya sama dengan kita? Ajak untuk berdaya, kita akan bertumbuh bersama. Ayo, jangan tinggalkan teman kita. Ayo, kita bareng-bareng tumbuh bersama, memberikan yang terbaik, memberikan kontribusi terbaik untuk organisasi kita. Karena sekali lagi organisasi tidak bisa ditopang oleh satu orang. Itu bukan organisasi. Bukankah definisi dari organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan tugas yang masing-masing untuk menuju visi tertentu. Itulah organisasi. Oleh karenanya berdayakan setiap orang yang ada dalam organisasi kita. Ajak meeting, ajak rapat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan zaman yang seperti sekarang. Yang jelas, berdayakan orang yang di bawah kita. Sukses itu bukan semata-mata ketika kita meraih apa yang kita impikan semata. Tapi sukses sejati adalah ketika kita mampu mensukseskan orang lain. Mampu menjadi perantara kebaikan datang ke orang lain. Mampu menjadi perantara kesuksesan datang ke orang lain. Maka Bapak Ibu semuanya jangan sungkan untuk melihat dan memberdayakan tim kita mungkin yang hari ini kok nggak bisa-bisa ya. Kok suruh ngerjain itu susah banget. Jangan dicemooh. Dan jangan dikucilkan. Jangan dijauhin. Jangan disuruh diem pas rapat, jangan. Justru apa nih masalahnya? Kita ngobrol agar apa? Semua orang mampu untuk diberdayakan. Dan tidak kalah penting, Bapak Ibu semuanya, berdayakan customer kita. Berdayakan orang-orang yang selama ini membersamai kita. Mungkin tidak bersama kita dalam organisasi, tidak bersama kita dalam struktur internal perpustakaan kita, tapi mereka senantiasa berada di sekitar kita. Berdayakan apa kontribusi yang mungkin kita bisa berikan untuk masyarakat di tengah pandemi ini. Ya, orang-orang yang rajin untuk datang ke perpustakaan, yang sering minjam. Apa nih yang bisa kita sinergikan? Apa nih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi perpustakaan dan juga customer perpustakaan terhadap society, terhadap masyarakat. Sehingga nanti muncullah program-program sinergi antara perpustakaan dan pembaca untuk memberikan masyarakat manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.